Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita berjumpa di channel Assalam TV, sebuah channel yang senantiasa menyajikan konten-konten Islami dalam upaya berkontribusi untuk membangun peradaban Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehadiran uswah sanah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-60. Jadi surat Yasin, apa substansi dari ayat itu? Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita yang bunyinya kurang lebih demikian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini Allah SWT menegaskan kepada kita, pertama agar kita tidak menyembah syaitan, alla ta'budu syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan pemirsa sekalian agar mari sama-sama kita menyadari akan adanya musuh hidup. Karena mungkin atau bacaan hari ini, kita kebanyakan manusia itu tidak menyadari adanya musuh hidup. Maka ditegaskan di sini juga banyak ayat sesungguhnya agar penting kiranya di hidup yang sudah sedemikian rupa alam dunia hari ini, warna-warni dunia hari ini, yang pada sejatinya jika kita tidak sadari kadang-kadang itu ternyata merupakan sarana-sarana musuh kita untuk menggiring kita menjadi teman dia nanti kelak di neraka. Maka penting kiranya pada kesempatan kali ini kita merenungkan ayat ini. Bagaimana kita memahami substansi musuh kita sampai perwujudan konkretnya. Pertama, dijelaskan di sini adalah bahwa setan adalah musuh yang nyata bagimu. Tetapi tidak sedikit kita keliru dalam memahami setan. Seolah-olah setan, jelas-jelas di sini dikatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata. Tapi seringkali kita punya asumsi bahwa setan selalu yang goib, yang mungkin menyeramkan. Maka kita pahami bersama, apa sejatinya setan itu. Kalau kita mengacu kepada secara bahasa, setan, mungkin para ahli bahasa nanti bisa sama-sama ya menerangkan kaitan dengan setan ini. Itu artinya adalah berasal dari kata syaitona, yang artinya jauh atau menyimpang. Itu artinya substansi setan adalah yang menyimpangkan, menjauhkan kita dari kebenaran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, secara arti di sini bukan pada sosok, tetapi adalah sifat. Bahwa siapapun dia, baik manusia maupun jin, ketika terhinggapi sifat ini atau sikap ini, yakni menjauh atau menyimpang dari kebenaran, maka akan berstatuskan menjadi setan. Sebagaimana mungkin yang kita sama-sama hafalkan di dalam surat An-Nas misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu. Nah, khususnya di ayat ini menegaskan yang senantiasa meniupkan rasa was-was, membisikkan fi sudur, dalam dada manusia. Dari siapa? Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Itu artinya setan ini bisa berwujud jin maupun manusia.
Itu artinya berikutnya, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita sadari bersama segala bentuk program mungkin, bisikan-bisikan, ide-ide, gagasan-gagasan yang kemudian melahirkan turunan-turunan kegiatan atau program-program yang membuat kita lalai, jauh, menyimpang dari konsep kebenaran, maka sesungguhnya itulah syaitan. Maka dalam hal ini, ketika kita pada titik ini, baru akan titik terang ayat surat Yasin tadi akan betul-betul lahum adu mubin, musuh yang nyata. Artinya nyata, bisa dilihat oleh mata kita. Secara kasat mata bisa dilihat. Artinya berarti setan di sini bukan saja wujud, walaupun jelas memang di ayat yang lain pun jelas memang ada setan yang memang fisik, yakni golongan jin yang sudah jelas-jelas berputus asa, yakni beranak turun dari keturunan iblis. Tapi di sini secara garis besar, kalau iblis itu adalah dimensi justru tidak bisa dilihat secara kasat mata, secara umum. Tetapi di sini dikatakan bagaimana kita bisa melihat secara kasat mata yang nyata, secara zuhiriyah. Berarti segala bentuk turunan dari ide-ide yang bersumberkan inspirasinya bukan dari kebenaran, tapi inspirasi dari setan yang mungkin justru sudah berkolaborasi dengan manusia, membuat ide, membuat rencana, membuat program, membuat kegiatan hidup, aktivitas hidup yang menyimpangkan dari kebenaran. Itulah dikatakan setan. Sebagaimana Allah juga menerangkan bahwa setan dalam menggoda manusia itu tidak to the point, melainkan ada step-stepnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, secara utuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Maka dari sini jelas, ini satu ayat memperingatkan kepada kita sekaligus menjadi solusi bagi kita agar bagaimana kita kemudian tidak terkena perangkap setan. Maka pertama kita harus menyadari, mengkonkretkan apa wujud nyata dari setan itu sendiri. Maka pengertian setan bukan mengikuti asumsi yang mungkin berkembang hari ini, bahwa setan sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, walaupun pada dasarnya skenario setan salah satunya adalah selalu menakut-nakuti. Tetapi jika kita mengacu kepada ayat-ayat yang tadi kita bacakan, maka pada akhirnya setan tidak hanya yang menakutkan nantinya, yang membuat rencana mungkin menyenangkan diri kita pun bisa saja itu merupakan bagian dari langkah-langkah setan untuk menggelincirkan kita, menyimpangkan kita dari kebenaran itu sendiri. Inilah yang mungkin sama-sama kita pahami bersama substansi daripada musuh hidup kita. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menyadari keberadaan itu, bisa melihat secara kasat mata bagaimana langkah-langkah setan, bagaimana setan berupaya mempropagandakan program-programnya, sehingga intinya kita terlalaikan, tersimpangkan dari jalan kebenaran, sehingga kita terkena perangkapnya dan tidak mengenali kebenaran itu sendiri. Maka solusinya bagaimana kita kembali merenungkan ajaran Islam secara utuh dan kita menjalankan nilai-nilai Islam secara utuh, sehingga kita tidak terjebak dengan langkah-langkah setan. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari semua itu, sehingga kita bisa terhindar dari perangkap-perangkap setan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi saya mohon maaf, akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.